Ada saat ketika jiwa yang terjaga tidak lagi mencari cahaya di luar dirinya, karena ia menyadari bahwa fajar sesungguhnya telah lama bersemi di dalam sunyi yang paling dalam. Mungkin engkau pernah merasakan sebuah jeda yang tak dapat dijelaskan, seolah waktu melambat tanpa diminta, dan dunia yang biasa tampak begitu ramai mendadak terasa jauh seperti gema dari lembah yang tak terlihat. Di tengah langkah-langkah yang tetap berjalan, ada bagian dari dirimu yang berhenti, menoleh ke dalam, seakan memanggil sesuatu yang telah lama menunggu untuk didengar. Bukan panggilan yang gaduh, bukan pula suara yang memaksa, melainkan bisikan lembut yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang letih berpura-pura kuat. Ada keheningan yang tidak kosong, justru penuh oleh sesuatu yang tak bernama. Ia menyentuh tanpa menyentuh, mengajak tanpa memanggil, membuatmu merasa asing sekaligus pulang dalam waktu yang sama. Barangkali orang lain melihatmu seperti biasa saja, tertawa di waktu yang tepat, berbicara seperlunya, menjalani hari seperti aliran sungai yang tampak tenang di permukaan. Namun jauh di bawahnya, ada arus yang berubah arah, mengalir menuju samudera yang belum pernah kau lihat, tetapi entah mengapa terasa begitu dikenal. Di saat-saat tertentu, engkau mungkin memandang langit tanpa alasan yang jelas, seolah sedang mengingat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Awan-awan yang berlalu terasa seperti pesan yang hampir dipahami, angin yang menyentuh wajahmu membawa rasa yang sulit diucapkan. Ada kerinduan yang tidak menuju siapapun, sebuah rasa ingin pulang tanpa tahu di mana rumah itu berada. Dan dalam kerinduan itu, engkau justru menemukan ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari setelah lama tersesat. Sunyi yang dahulu mungkin terasa menakutkan kini berubah menjadi sahabat yang sabar. Ia tidak menuntut, tidak menilai, tidak meminta penjelasan. Ia hanya hadir, memelukmu dengan ruang yang luas agar engkau dapat meletakkan semua beban yang selama ini tak sempat kau akui. Di dalam sunyi itu, perlahan engkau mulai mendengar detak yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari kedalaman yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Ada momen ketika keramaian terasa seperti tirai tipis yang memisahkanmu dari sesuatu yang lebih nyata. Percakapan berlalu, tawa berganti, aktivitas datang dan pergi, tetapi di dalam dirimu ada ruang yang tetap tenang, seperti danau yang tidak terusik oleh riak di permukaan. Engkau mungkin tidak berusaha menjauh, namun tanpa disadari langkahmu menjadi lebih pelan, pandanganmu lebih dalam, dan kata-katamu lebih sedikit namun terasa lebih jujur. Perasaan berbeda itu tidak selalu nyaman, namun juga tidak sepenuhnya menyakitkan. Ia seperti cahaya lembut yang masuk melalui celah jendela di pagi hari, membangunkanmu tanpa suara. Ada bagian dari dirimu yang mulai melihat dengan cara yang baru, bukan melalui mata, melainkan melalui rasa yang sulit dijelaskan. Hal-hal kecil yang dulu terlewat kini terasa bermakna, sementara hal-hal yang dulu terasa penting perlahan kehilangan bobotnya, seperti daun kering yang akhirnya jatuh tanpa drama. Engkau mungkin pernah merasa seperti berdiri di sebuah persimpangan yang tidak memiliki penunjuk arah. Jalan-jalan di depanmu tampak sama, namun hatimu tahu bahwa tidak ada satupun yang benar-benar mengarah ke tempat yang lama. Di saat seperti itu, bukan langkah yang dibutuhkan, melainkan keberanian untuk diam sejenak dan mendengarkan arah yang datang dari dalam, arah yang tidak dapat dipetakan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Ada kelelahan yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari peran-peran yang terlalu lama dikenakan. Seolah engkau telah memainkan banyak wajah untuk memenuhi harapan yang tak pernah benar-benar menjadi milikmu. Dan ketika wajah-wajah itu mulai lurus satu persatu, ada rasa rapuh yang muncul, namun di baliknya tersimpan kelegaan yang halus, seperti kulit yang akhirnya dapat bernapas setelah lama tertutup. Dalam keheningan yang semakin akrab, kenangan-kenangan lama mungkin muncul seperti bayangan yang melintas di air. Bukan untuk menyakitimu kembali, melainkan untuk dilepaskan dengan cara yang lebih lembut. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua yang pernah terjadi harus dibawa selamanya. Beberapa hal hanya datang untuk mengajarimu bagaimana rasanya bertahan, bagaimana rasanya memaafkan, dan bagaimana rasanya membuka tangan tanpa takut kehilangan. Ada saat ketika air mata jatuh tanpa sebab yang jelas, bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu di dalam dirimu sedang mencair. Seperti es yang perlahan kembali menjadi air, menemukan bentuk aslinya yang mengalir. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bahasa jiwa yang akhirnya didengar oleh dirinya sendiri.
Perlahan, engkau menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Ia tidak berada di tempat yang jauh, tidak tersembunyi di balik pencapaian atau pengakuan. Ia tumbuh seperti rumput liar di tanah yang tidak diolah, sederhana namun hidup. Ia muncul ketika engkau berhenti melawan apa yang tidak dapat dikendalikan, dan mulai merangkul apa yang selama ini dihindari. Mungkin engkau tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi di dalam dirimu, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua perjalanan membutuhkan peta, tidak semua perubahan harus dijelaskan. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami melalui rasa, bukan melalui kata-kata. Dan rasa itu sedang membimbingmu, pelan namun pasti, menuju sesuatu yang lebih jernih daripada yang pernah kau bayangkan. Di tengah malam yang paling sunyi, ketika dunia seolah berhenti bernapas, engkau mungkin merasakan kehadiran yang tidak terlihat namun begitu dekat. Bukan sosok, bukan bayangan, melainkan ketenangan yang melingkupi tanpa batas. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menenangkan hatimu, mengatakan bahwa engkau tidak sendirian, bahkan ketika tidak ada siapapun di sekitarmu. Ada cahaya yang tidak menyilaukan, melainkan menghangatkan. Ia tidak datang dari luar, melainkan dari ruang yang selama ini kau jaga tanpa sadar. Cahaya itu tidak menuntutmu untuk menjadi apapun, hanya mengingatkan bahwa dirimu sudah cukup bahkan sebelum dunia memberi penilaian. Dan di saat engkau mulai menerima dirimu apa adanya, sesuatu yang lama tertidur perlahan membuka mata. Bukan kebangkitan yang riuh, melainkan seperti bunga yang mekar di tengah hutan tanpa saksi. Tidak perlu dilihat, tidak perlu dipuji, cukup menjadi dirinya sendiri dalam kesunyian yang damai. Jika engkau mendengarkan lebih dalam lagi, mungkin ada getaran halus yang terasa seperti panggilan pulang. Bukan pulang ke tempat, melainkan pulang ke keadaan di mana engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa selain dirimu yang paling jujur. Di sana tidak ada tuntutan, tidak ada perlombaan, hanya keberadaan yang utuh dan tenang. Dan ketika engkau berdiri di ambang kesadaran yang baru, dunia tidak lagi terasa sama. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena cara pandangmu yang perlahan jernih. Apa yang dulu tampak kabur kini mulai menunjukkan garisnya, bukan untuk dipahami sepenuhnya, melainkan untuk dirasakan dengan kepercayaan yang lembut. Barangkali inilah saat ketika jiwa mulai membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat, bukan dengan paksa, melainkan dengan kesediaan untuk hadir sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang harus ditolak. Hanya ada perjalanan yang berlangsung di dalam, seperti sungai yang akhirnya menemukan jalan pulangnya ke laut. Dan kini, ketika hatimu telah cukup tenang untuk mendengar bisikan yang paling halus, langkahmu mungkin akan dibimbing menuju lapisan-lapisan makna yang selama ini tersembunyi di balik pengalaman sehari-hari. Bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari dirimu yang perlahan ingin dikenali kembali, satu demi satu, dengan cara yang begitu lembut hingga hampir tak terasa bahwa engkau sedang melangkah semakin dalam. 1. Kepekaan hati yang semakin dalam. Ada saat ketika hatimu tidak lagi sekadar merasakan, tetapi seolah menjadi ruang luas yang mampu menampung gelombang perasaan dari segala arah. Engkau mungkin tidak meminta kemampuan itu, bahkan terkadang merasa kewalahan olehnya, namun ia hadir begitu saja seperti embun yang turun diam-diam di ujung malam. Ketika berada di tengah keramaian, engkau dapat merasakan perubahan suasana tanpa perlu melihat wajah siapapun. Ada getaran halus yang menyentuh batinmu lebih dulu sebelum kata-kata sempat diucapkan. Seakan hatimu telah belajar mendengar bahasa yang tidak terdengar. Kepekaan ini bukanlah kelemahan, meskipun dunia sering mengajarkan sebaliknya. Ia justru seperti mata air yang jernih, yang membuatmu mampu melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ditampilkan. Engkau mulai memahami bahwa di balik senyum seseorang bisa tersembunyi kesedihan yang dalam, dan di balik kemarahan mungkin ada luka yang belum pernah disembuhkan. Tanpa sadar, engkau menjadi lebih lembut dalam memandang manusia, karena hatimu tahu betapa rapuhnya setiap jiwa yang sedang berusaha terlihat kuat. Terkadang kepekaan itu membuatmu memilih diam, bukan karena tidak memiliki pendapat, tetapi karena engkau merasakan bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari kemampuan untuk menahan kata-kata, membiarkan keheningan berbicara lebih jujur daripada penjelasan panjang. Dalam diam itu, engkau belajar bahwa memahami jauh lebih penting daripada dipahami. Hati yang semakin peka juga membuatmu lebih tersentuh oleh hal-hal sederhana. Cahaya senja yang jatuh di antara pepohonan,
suara hujan yang mengetuk atap dengan ritme yang menenangkan, atau langkah kecil seseorang yang berusaha bangkit dari kesedihannya, semua itu terasa seperti pesan yang dikirim khusus untukmu. Dunia yang dulu terasa biasa kini tampak penuh makna, seolah setiap detail memiliki cerita yang menunggu untuk dirasakan. Namun ada kalanya kepekaan ini membawa rasa lelah yang tidak terlihat. Engkau mungkin merasa perlu menjauh sejenak, mencari ruang di mana hatimu dapat bernapas tanpa harus menyerap terlalu banyak. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk merawat dirimu sendiri agar tetap utuh. Dalam kesendirian itu, engkau belajar bahwa menjadi peka juga berarti belajar menjaga batas, agar cahaya di dalam dirimu tidak redup oleh beban yang bukan milikmu. Dan perlahan, engkau menyadari bahwa kepekaan hati bukanlah sesuatu yang harus diperbaiki atau dihilangkan. Ia adalah anugerah yang menuntunmu untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk hadir sepenuhnya di setiap pertemuan, bahkan yang paling singkat sekalipun. Hati yang peka tidak membuatmu lemah, ia membuatmu nyata. 2. Sinkronisitas yang sering terjadi. Ada momen ketika hidup terasa seperti rangkaian kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Engkau memikirkan seseorang, lalu tanpa diduga ia muncul atau menghubungimu. Engkau mencari jawaban atas kegelisahan yang tak terucap, lalu sebuah kalimat sederhana dari tempat yang tak terduga seolah menjawab semuanya. Peristiwa-peristiwa kecil ini datang seperti serpihan cahaya yang jatuh di jalanmu, membentuk pola yang hanya bisa dilihat jika engkau berhenti sejenak dan memperhatikannya dengan hati yang tenang. Sinkronisitas ini tidak selalu besar atau dramatis. Ia justru sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, hampir mudah diabaikan oleh pikiran yang sibuk. Namun bagi jiwamu yang sedang terjaga, setiap pertemuan, setiap kejadian, setiap penundaan sekalipun terasa seperti bagian dari alur yang halus. Seakan ada tangan tak terlihat yang sedang menata langkahmu, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan yang membuatmu tetap merasa bebas. Ketika engkau mulai menyadari pola-pola ini, ada rasa takjub yang muncul, seperti seorang anak kecil yang menemukan bahwa dunia lebih luas dari yang pernah dibayangkannya. Engkau tidak lagi merasa berjalan sendirian, karena setiap tanda kecil seolah mengatakan bahwa ada makna yang sedang bekerja di balik layar kehidupan. Bahkan hal-hal yang dulu tampak sebagai kesalahan atau keterlambatan kini terlihat seperti jalan memutar yang justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak perlu terjadi. Ada ketenangan yang tumbuh dari kesadaran bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk menyelaraskan peristiwa, mempertemukan jiwa, dan membuka pintu pada waktu yang paling tepat. Engkau mulai mempercayai alur yang tidak selalu dapat dipahami oleh logika, namun terasa benar di dalam hati. Sinkronisitas juga mengajarkanmu untuk lebih hadir pada setiap momen, karena engkau tahu bahwa pesan-pesan halus sering tersembunyi di balik hal-hal yang tampak biasa. Sebuah pertemuan singkat bisa mengubah arah hidup, sebuah keputusan kecil bisa membuka jalan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dunia menjadi seperti buku yang ditulis dengan tinta tak terlihat, hanya dapat dibaca oleh mereka yang bersedia memperlambat langkah dan merasakan setiap halaman dengan penuh perhatian. Dan di tengah semua itu, engkau mungkin merasakan rasa syukur yang sulit dijelaskan. Bukan karena hidup menjadi sempurna, melainkan karena engkau mulai melihat keindahan dalam keterhubungan yang tak kasat mata. Segala sesuatu terasa saling terjalin, seperti benang-benang halus yang membentuk kain kehidupanmu dengan cara yang begitu rapi, meskipun dari dekat tampak acak. 3. Dorongan untuk menyendiri dan merenung. Ada waktu ketika keramaian tidak lagi mengisi, justru menguras sesuatu yang tak terlihat. Engkau tetap bisa hadir di tengah orang banyak, namun di dalam dirimu ada kerinduan akan ruang yang sunyi, tempat di mana engkau tidak perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Dorongan untuk menyendiri ini bukanlah penolakan terhadap dunia, melainkan panggilan lembut untuk kembali mendengarkan suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan. Dalam kesendirian, engkau menemukan bahwa diam bukanlah kekosongan. Ia seperti taman tersembunyi di dalam diri, tempat pikiran yang lelah dapat beristirahat dan hati yang gelisah dapat menenangkan diri. Waktu terasa berbeda di sana, mengalir tanpa tekanan, memberi ruang bagi perasaan-perasaan yang selama ini tertahan untuk muncul ke permukaan dengan cara yang aman. Merenung menjadi seperti percakapan tanpa kata antara dirimu dan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Engkau mulai melihat kembali perjalanan hidupmu dengan sudut pandang yang lebih lembut,
memahami bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap kegagalan memiliki peran dalam membentuk dirimu yang sekarang. Tidak ada lagi keinginan untuk melawan masa lalu, hanya ada penerimaan yang perlahan menumbuhkan kedamaian. Kesendirian juga membuka pintu bagi kreativitas batin yang tak pernah disadari sebelumnya. Ide-ide datang seperti burung yang hinggap tanpa takut, membawa inspirasi yang terasa murni dan segar. Engkau mulai menikmati hal-hal sederhana seperti menulis, berjalan tanpa tujuan, atau hanya duduk memandangi langit yang berubah warna. Aktivitas-aktivitas ini tidak membutuhkan penjelasan, karena nilainya terletak pada kehadiranmu yang utuh di dalamnya. Ada kekuatan yang lahir dari kemampuan untuk nyaman bersama diri sendiri. Engkau tidak lagi merasa perlu terus-menerus mencari distraksi untuk menghindari keheningan. Justru dalam keheningan itulah engkau menemukan kembali dirimu yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa beban untuk terlihat baik-baik saja. Dan ketika engkau kembali ke dunia setelah waktu menyendiri, langkahmu terasa lebih ringan, pandanganmu lebih jernih. Bukan karena masalah telah hilang, melainkan karena engkau telah menemukan pusat ketenangan di dalam dirimu yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun di luar. 4. Intuisi yang menjadi sangat tajam. Ada pengetahuan yang muncul tanpa melalui proses berpikir yang panjang, seperti cahaya yang tiba-tiba menerangi ruangan gelap. Engkau mungkin tidak tahu dari mana ia datang, namun hatimu langsung mengenalinya sebagai sesuatu yang benar. Intuisi ini bekerja dalam keheningan, memberikan arah tanpa memaksa, membimbing tanpa menarik. Ketika intuisi mulai tajam, engkau sering merasakan dorongan halus untuk melakukan atau menghindari sesuatu, bahkan sebelum alasan logis muncul. Ada rasa, tahu, yang tidak membutuhkan pembuktian. Kadang ia menyelamatkanmu dari keputusan yang keliru, kadang membawamu pada kesempatan yang tak pernah direncanakan. Ia seperti kompas batin yang selalu menunjuk ke arah yang paling selaras dengan jiwamu. Engkau juga menjadi lebih peka terhadap keaslian. Kata-kata mungkin terdengar meyakinkan, namun hatimu dapat merasakan apakah ada ketulusan di baliknya atau tidak. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga dirimu tetap berada di jalan yang jernih. Intuisi membuatmu melihat melampaui permukaan, memahami bahwa tidak semua yang tampak terang benar-benar membawa cahaya. Namun mengikuti intuisi membutuhkan keberanian, karena ia sering membawamu ke arah yang tidak biasa. Dunia mungkin mempertanyakan pilihanmu, logika mungkin mencoba meragukan, tetapi ada ketenangan aneh yang muncul ketika engkau mempercayainya. Seolah ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa meskipun jalan itu sunyi, ia adalah jalan yang tepat. Seiring waktu, engkau belajar membedakan antara suara intuisi dan suara ketakutan. Intuisi terasa tenang, tidak terburu-buru, tidak mengancam. Ia seperti bisikan yang penuh kasih, bukan teriakan yang membuat gelisah. Ketika engkau mengikutinya, ada rasa lapang yang muncul, bahkan jika langkah yang diambil terasa tidak pasti. Dan akhirnya, engkau menyadari bahwa intuisi bukanlah sesuatu yang datang dari luar dirimu. Ia adalah bagian dari kebijaksanaan yang telah lama ada di dalam, menunggu untuk dipercaya. Ketika hubunganmu dengan dirimu sendiri semakin jujur, suara itu menjadi semakin jelas, membimbingmu melewati kehidupan dengan cara yang lembut namun pasti, seperti cahaya bulan yang cukup untuk menerangi jalan tanpa menyilaukan mata. 5. Ketertarikan mendalam pada spiritualitas dan makna hidup. Ada masa ketika hal-hal yang dulu terasa penting perlahan kehilangan kilau yang pernah memikatmu. Bukan karena engkau menolak dunia, melainkan karena ada ruang baru di dalam dirimu yang mulai meminta sesuatu yang lebih jernih, lebih dalam, lebih abadi daripada sekadar pencapaian yang dapat dilihat mata. Engkau mungkin tetap menjalani rutinitas yang sama, menyelesaikan kewajiban, berbicara dengan orang-orang di sekitarmu, namun di balik semua itu ada pertanyaan halus yang terus berdenyut seperti detak yang tidak ingin diabaikan, untuk apa semua ini, dan kemana sebenarnya hati ini ingin pulang. Ketertarikan ini datang tanpa pengumuman. Ia tumbuh seperti benih yang lama tertidur, tiba-tiba menemukan celah cahaya dan mulai menembus tanah yang selama ini menahannya. Engkau mulai mencari keheningan, bukan sekadar untuk beristirahat, tetapi untuk merasakan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh keramaian. Ada keinginan untuk duduk lebih lama setelah doa, untuk memejamkan mata tanpa tujuan, untuk membiarkan napas menjadi jembatan antara dirimu dan sesuatu yang lebih luas dari dirimu sendiri.
Buku-buku yang berbicara tentang kebijaksanaan terasa seperti sahabat lama yang baru ditemukan kembali. Kata-kata yang sederhana dapat menyentuhmu begitu dalam hingga engkau harus berhenti sejenak untuk menahan air mata yang tidak tahu berasal dari mana. Bukan kesedihan, bukan pula kebahagiaan, melainkan rasa diingatkan pada sesuatu yang telah lama kau ketahui, namun terlupa oleh kesibukan hidup. Engkau juga mulai melihat kehidupan sebagai perjalanan yang penuh makna, bahkan dalam peristiwa yang tampak kecil. Pertemuan singkat, kehilangan yang menyakitkan, kegagalan yang dulu ingin dilupakan, semua itu terasa seperti potongan-potongan yang membentuk gambar besar yang perlahan mulai terlihat. Tidak ada lagi keinginan untuk menyalahkan masa lalu, karena engkau mulai merasakan bahwa setiap langkah, bahkan yang paling gelap sekalipun, telah membawamu ke titik kesadaran yang sekarang. Ada kerinduan untuk mendekat pada yang maha lembut, bukan karena takut, melainkan karena cinta yang tumbuh pelan namun pasti. Engkau ingin mengenalnya bukan melalui kata orang lain, melainkan melalui pengalaman batin yang sunyi dan jujur. Dalam kerinduan itu, engkau menemukan bahwa mencari makna hidup sebenarnya adalah perjalanan untuk mengenal dirimu yang paling sejati, yang tidak terikat oleh peran, status, atau penilaian siapapun. Dan di tengah pencarian yang tampak tanpa ujung itu, ada kedamaian yang muncul justru karena engkau berhenti menuntut jawaban yang pasti. Engkau mulai menikmati perjalanan itu sendiri, seperti seseorang yang berjalan di hutan tanpa tujuan selain merasakan setiap langkah, setiap aroma tanah basah, setiap cahaya yang menembus celah dedaunan. Makna hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus ditemukan di luar, melainkan sesuatu yang perlahan tumbuh dari dalam, seperti cahaya yang semakin terang ketika engkau berani memejamkan mata. 6. Proses pembersihan emosi yang mendalam. Ada saat ketika kenangan lama muncul kembali tanpa diundang, seperti ombak yang tiba-tiba mencapai pantai setelah lama laut terlihat tenang. Engkau mungkin mengira semuanya telah selesai, bahwa luka-luka itu telah terkubur oleh waktu, namun ternyata ada bagian dari dirimu yang belum sepenuhnya didengar. Emosi-emosi yang dulu ditahan mulai mencari jalan pulang, bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk dilepaskan dengan cara yang lebih lembut. Proses ini tidak selalu nyaman. Ada hari-hari ketika perasaan menjadi begitu rapuh, seolah dinding yang selama ini menahan semuanya mulai retak. Hal-hal kecil bisa memicu gelombang yang besar, dan engkau mungkin tidak sepenuhnya mengerti mengapa. Namun di balik kerapuhan itu, sebenarnya ada kekuatan yang sedang bekerja, kekuatan untuk membersihkan ruang batin agar dapat diisi oleh kedamaian yang lebih murni. Tangisan yang datang tanpa sebab yang jelas menjadi seperti hujan yang membasuh debu lama dari permukaan hati. Setelahnya, ada rasa lega yang sulit dijelaskan, seolah beban yang tak terlihat akhirnya dilepaskan. Engkau mulai memahami bahwa merasakan bukanlah kelemahan, melainkan cara jiwa menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam proses ini, engkau belajar memaafkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga dirimu sendiri. Kesalahan masa lalu tidak lagi terasa seperti noda yang harus disembunyikan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membuatmu lebih bijaksana. Ada kelembutan yang tumbuh ketika engkau berhenti menghukum dirimu atas hal-hal yang terjadi di luar kendalimu. Kadang engkau merasa seperti sedang kehilangan sesuatu, padahal yang sebenarnya hilang adalah lapisan-lapisan lama yang tidak lagi sesuai dengan dirimu yang sekarang. Identitas yang dulu terasa aman, mulai luruh, membuka ruang bagi versi dirimu yang lebih jujur untuk muncul. Proses ini mungkin membuatmu merasa kosong untuk sementara waktu, namun kekosongan itu bukan kehampaan, melainkan ruang suci yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang baru. Dan perlahan, setelah badai emosi mereda, ada ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan ketenangan yang rapuh, melainkan yang kokoh karena telah melewati gelombang yang dalam. Engkau menyadari bahwa pembersihan ini bukan hukuman, melainkan anugerah yang menyamarkan dirinya sebagai ujian. Ia datang untuk membebaskanmu dari beban yang selama ini tak kau sadari kau bawa. 7. Munculnya rasa damai tanpa sebab. Di tengah kehidupan yang tetap berjalan dengan segala ketidakpastiannya, tiba-tiba ada ketenangan yang menetap di dalam dirimu tanpa alasan yang jelas. Masalah mungkin belum selesai, pertanyaan mungkin masih belum terjawab, namun hatimu terasa seperti danau yang permukaannya tenang meski angin sesekali berhembus. Kedamaian ini tidak bergantung pada keadaan, tidak pula mudah hilang ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.
Engkau mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Ia hadir dalam momen sederhana, ketika duduk diam tanpa tergesa, ketika memandang langit yang berubah warna, ketika merasakan napas masuk dan keluar dengan ritme yang menenangkan. Semua itu terasa cukup, bahkan lebih dari cukup. Ada kepercayaan yang tumbuh bahwa apapun yang terjadi memiliki tempatnya sendiri dalam perjalananmu. Engkau tidak lagi merasa perlu melawan setiap arus atau mengendalikan setiap detail. Sebaliknya, ada sikap menyerah yang penuh ketenangan, bukan menyerah karena putus asa, melainkan karena percaya bahwa hidup memiliki kebijaksanaan yang melampaui pemahaman manusia. Kedamaian ini juga membuatmu lebih mudah memaafkan dan melepaskan. Hal-hal yang dulu memicu kemarahan kini terasa seperti bayangan yang tidak lagi memiliki kekuatan. Engkau tidak melupakan, tetapi tidak lagi terikat. Masa lalu menjadi seperti cerita yang pernah terjadi, bukan penjara yang menahan langkahmu. Di saat orang lain mungkin tidak memahami perubahan ini, engkau tidak lagi merasa perlu menjelaskannya. Kedamaian yang sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia cukup dirasakan, cukup dijaga seperti nyala kecil yang hangat di dalam dada. Dan dalam ketenangan itu, engkau mulai merasakan kehadiran yang begitu dekat, seolah ada pelukan tak terlihat yang selalu menyertai langkahmu. Rasa aman ini tidak berasal dari jaminan dunia, melainkan dari hubungan batin yang semakin kuat dengan sumber ketenangan itu sendiri. Engkau tidak lagi merasa sendirian, bahkan ketika benar-benar sendiri. 8. Perasaan seolah dituntun oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ada pengalaman yang sulit dijelaskan ketika engkau merasa langkahmu diarahkan oleh sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata. Bukan seperti dikendalikan, melainkan seperti dibimbing dengan penuh kelembutan. Keputusan-keputusan penting terasa datang dengan kejelasan yang tiba-tiba, seolah ada cahaya yang menyinari jalan yang sebelumnya gelap. Engkau mungkin menyadari bahwa banyak hal terjadi tepat pada waktunya, bahkan ketika sebelumnya tampak mustahil. Pertemuan dengan orang yang tepat, kesempatan yang muncul setelah penantian panjang, atau perlindungan dari sesuatu yang hampir terjadi, semua itu terasa seperti bentuk kasih sayang yang tidak meminta pengakuan. Perasaan dituntun ini tidak membuatmu pasif. Justru ia memberimu keberanian untuk melangkah, karena ada keyakinan halus bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Bahkan ketika jalan itu sepi dan tidak dipahami oleh orang lain, ada ketenangan yang menyertai setiap langkah, seperti tangan tak terlihat yang menjaga agar engkau tidak terjatuh terlalu dalam. Ada saat ketika engkau berbicara dalam hati, dan jawaban datang dalam bentuk ketenangan, bukan kata-kata. Seolah komunikasi itu terjadi di ruang yang tidak membutuhkan bahasa. Engkau merasa didengar sepenuhnya, dipahami tanpa perlu menjelaskan apapun. Perasaan ini juga membuatmu lebih peka terhadap arah hidupmu. Hal-hal yang tidak selaras terasa berat untuk dipertahankan, sementara hal-hal yang sesuai mengalir dengan mudah meskipun membutuhkan keberanian. Engkau belajar mempercayai aliran itu, mengikuti petunjuk halus yang muncul dari kedalaman hatimu. Dan akhirnya, engkau menyadari bahwa dituntun bukan berarti kehilangan kebebasan, melainkan menemukan bentuk kebebasan yang sejati, kebebasan untuk menjadi dirimu yang paling jujur, berjalan di jalan yang memang diciptakan untukmu, dengan keyakinan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, memiliki arti dalam kisah besar yang sedang dituliskan oleh tangan yang penuh cinta. Sebelum engkau benar-benar melangkah kembali ke hiruk-pikuk dunia yang menunggu di luar sana, izinkan dirimu tetap berada di ruang hening ini sejenak lagi. Biarkan napasmu kembali terasa utuh, biarkan hatimu menyimpan ketenangan yang barusan menyentuhnya, seperti seseorang yang membawa pulang seberkas cahaya dari perjalanan panjang di dalam dirinya sendiri. Tidak perlu terburu-buru, karena apa yang telah sampai kepadamu malam ini bukanlah sesuatu yang akan hilang hanya karena waktu kembali berjalan. Ia akan tinggal, bersemayam pelan di sudut batinmu, muncul kembali saat engkau membutuhkannya tanpa perlu dipanggil. Mungkin setelah ini engkau akan kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Bangun di pagi yang sama, berjalan di jalan yang sama, berbicara dengan orang-orang yang sama. Dunia mungkin tidak berubah sama sekali. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang telah bergeser, sekecil apapun itu. Seperti jarum kompas yang menemukan utara sejatinya, perubahan itu tidak selalu terlihat, tetapi akan terasa dalam cara engkau memandang, dalam cara engkau merasakan, dalam cara engkau memilih untuk hadir di setiap momen. Jika suatu hari engkau kembali merasa lelah,
kembali merasa asing di tengah keramaian, ingatlah bahwa keheningan selalu memiliki pintu yang terbuka untukmu. Engkau tidak pernah benar-benar kehilangan jalan pulang, karena rumah itu ada di dalam dirimu sendiri. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak, memejamkan mata, dan mendengarkan suara yang paling lembut, suara yang tidak pernah meninggalkan kita, hanya tertutup oleh kebisingan yang kita izinkan terlalu lama. Tidak semua orang akan memahami perjalanan batin yang sedang kau jalani, dan itu tidak apa-apa. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terbangun, seperti bunga yang mekar sesuai musimnya. Engkau tidak perlu menjelaskan cahaya yang kau rasakan kepada mereka yang belum melihatnya. Cukup jaga agar cahaya itu tetap hidup di dalam dirimu, karena kehadiranmu yang tenang seringkali sudah cukup untuk menjadi pengingat bagi orang lain bahwa kedamaian itu mungkin. Ada keindahan dalam menjadi seseorang yang berjalan dengan kesadaran, meskipun dunia lebih menghargai kecepatan daripada kedalaman. Engkau mungkin tidak selalu terlihat menonjol, tetapi langkahmu memiliki makna yang tidak dapat diukur oleh penilaian apapun. Dalam diam, engkau sedang membangun sesuatu yang tidak mudah runtuh, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman yang tidak selalu terlihat oleh mata. Dan ketika malam kembali turun di hari-hari mendatang, ketika kesunyian menyapa tanpa suara, jangan takut untuk menyambutnya. Sunyi bukanlah kekosongan, melainkan ruang di mana jiwa dapat berbicara tanpa gangguan. Di sanalah engkau akan menemukan kembali bagian-bagian dirimu yang sempat tercecer oleh kesibukan, bagian-bagian yang sebenarnya tidak pernah pergi, hanya menunggu untuk dipeluk kembali. Barangkali engkau pernah bertanya mengapa perjalanan ini terasa berbeda, mengapa hatimu tidak lagi puas dengan jawaban yang dangkal. Mungkin karena jiwamu sedang belajar mengenali kedalaman yang selama ini tersembunyi. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Engkau hanya sedang pulang, perlahan namun pasti, menuju versi dirimu yang paling jujur. Jika suatu saat engkau merasa goyah, ingatlah bahwa bahkan pohon yang paling kokoh pun pernah menjadi benih yang rapuh. Ia tumbuh bukan karena terburu-buru, melainkan karena kesediaannya untuk tetap bertahan di tanah yang gelap sampai akarnya menemukan kekuatan. Begitu pula denganmu, apa yang sedang tumbuh di dalam dirimu mungkin belum terlihat, tetapi ia sedang mempersiapkan dirimu untuk berdiri lebih teguh dari sebelumnya. Biarkan perjalanan ini berlangsung dengan cara yang paling alami. Tidak perlu memaksakan diri untuk memahami semuanya sekaligus. Ada kebijaksanaan dalam menerima bahwa beberapa hal hanya dapat dipahami melalui waktu. Seperti fajar yang tidak pernah dipercepat oleh keinginan manusia, kesadaran juga memiliki ritmenya sendiri. Tugasmu bukan mempercepatnya, melainkan tetap hadir dengan hati yang terbuka. Dan ketika engkau bertemu dengan orang lain yang tampak sedang tersesat, mungkin engkau akan melihat dirimu yang dulu di dalam diri mereka. Tidak perlu menjadi penunjuk jalan, tidak perlu memberi nasihat yang panjang. Kadang cukup dengan kehadiran yang tulus, dengan tatapan yang memahami tanpa menghakimi, engkau sudah menjadi tempat beristirahat bagi jiwa yang lelah. Karena mereka yang telah menyentuh kedalaman biasanya mengenali kedalaman pada orang lain tanpa perlu kata-kata. Ingatlah bahwa perjalanan batin bukanlah perlombaan, tidak ada garis akhir yang harus dicapai. Ia lebih seperti sungai yang terus mengalir, berubah bentuk namun tetap menuju lautan yang sama. Kadang arusnya tenang, kadang deras, tetapi semuanya memiliki perannya sendiri. Engkau tidak perlu takut pada perubahan arah, karena seringkali disitulah kehidupan menunjukkan keindahannya yang paling jujur. Jika malam ini hatimu terasa lebih ringan, simpanlah rasa itu seperti seseorang yang menyimpan surat berharga di tempat yang aman. Bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk dijaga agar tidak hilang oleh hal-hal yang tidak perlu. Dan ketika dunia terasa terlalu bising, bukalah kembali ruang di dalam dirimu di mana ketenangan itu pertama kali kau temukan. Mungkin engkau tidak menyadari betapa kuatnya dirimu sebenarnya. Engkau telah melewati banyak hal yang dulu terasa mustahil untuk dilalui. Setiap luka yang sembuh, setiap air mata yang akhirnya berhenti, setiap langkah kecil yang tetap kau ambil meski hati terasa berat, semuanya adalah bukti bahwa ada kekuatan di dalam dirimu yang tidak mudah padam. Kekuatan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari sumber yang selalu ada bersamamu sejak awal. Dan sekarang, saat engkau bersiap untuk melanjutkan perjalananmu, bawalah kesadaran ini seperti lentera kecil di tanganmu. Ia mungkin tidak menerangi seluruh jalan sekaligus,
tetapi cukup untuk menunjukkan langkah berikutnya. Itu sudah lebih dari cukup. Karena kehidupan tidak pernah meminta kita melihat seluruh peta, hanya meminta kita percaya pada langkah yang sedang kita ambil. Terima kasih telah mengizinkan dirimu untuk berhenti sejenak, untuk mendengarkan sesuatu yang lebih dalam daripada kebisingan dunia. Kehadiranmu di sini bukanlah kebetulan. Ada bagian dari jiwamu yang tahu bahwa engkau membutuhkan ruang ini, dan engkau menjawab panggilan itu dengan keberanian yang mungkin tidak kau sadari. Semoga setelah ini, kemanapun engkau melangkah, ada ketenangan yang menyertai, ada kelembutan yang menjaga hatimu tetap hangat, dan ada cahaya yang selalu mengingatkan bahwa engkau tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Bahkan di saat-saat paling sunyi, ada cinta yang bekerja dalam diam, menuntunmu pulang ke dirimu sendiri, lagi dan lagi, sampai engkau benar-benar menyadari bahwa rumah itu tidak pernah jauh. Dan jika suatu hari nanti engkau kembali ke tempat ini, entah dengan perasaan yang sama atau berbeda, ketahuilah bahwa ruang ini akan selalu menunggumu tanpa syarat, seperti langit yang tidak pernah lelah menerima siapapun yang menengadah kepadanya. Sampai saat itu tiba, jagalah dirimu baik-baik, berjalanlah dengan lembut, dan percayalah bahwa apapun yang sedang kau alami sekarang adalah bagian dari kisah indah yang suatu hari akan kau pahami dengan senyuman yang tenang. Ada saat ketika jiwa yang terjaga tidak lagi mencari cahaya di luar dirinya, karena ia menyadari bahwa fajar sesungguhnya telah lama bersemi di dalam sunyi yang paling dalam. Mungkin engkau pernah merasakan sebuah jeda yang tak dapat dijelaskan, seolah waktu melambat tanpa diminta, dan dunia yang biasa tampak begitu ramai mendadak terasa jauh seperti gema dari lembah yang tak terlihat. Di tengah langkah-langkah yang tetap berjalan, ada bagian dari dirimu yang berhenti, menoleh ke dalam, seakan memanggil sesuatu yang telah lama menunggu untuk didengar. Bukan panggilan yang gaduh, bukan pula suara yang memaksa, melainkan bisikan lembut yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang letih berpura-pura kuat. Ada keheningan yang tidak kosong, justru penuh oleh sesuatu yang tak bernama. Ia menyentuh tanpa menyentuh, mengajak tanpa memanggil, membuatmu merasa asing sekaligus pulang dalam waktu yang sama. Barangkali orang lain melihatmu seperti biasa saja, tertawa di waktu yang tepat, berbicara seperlunya, menjalani hari seperti aliran sungai yang tampak tenang di permukaan. Namun jauh di bawahnya, ada arus yang berubah arah, mengalir menuju samudera yang belum pernah kau lihat, tetapi entah mengapa terasa begitu dikenal. Di saat-saat tertentu, engkau mungkin memandang langit tanpa alasan yang jelas, seolah sedang mengingat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Awan-awan yang berlalu terasa seperti pesan yang hampir dipahami, angin yang menyentuh wajahmu membawa rasa yang sulit diucapkan. Ada kerinduan yang tidak menuju siapapun, sebuah rasa ingin pulang tanpa tahu di mana rumah itu berada. Dan dalam kerinduan itu, engkau justru menemukan ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari setelah lama tersesat. Sunyi yang dahulu mungkin terasa menakutkan kini berubah menjadi sahabat yang sabar. Ia tidak menuntut, tidak menilai, tidak meminta penjelasan. Ia hanya hadir, memelukmu dengan ruang yang luas agar engkau dapat meletakkan semua beban yang selama ini tak sempat kau akui. Di dalam sunyi itu, perlahan engkau mulai mendengar detak yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari kedalaman yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Ada momen ketika keramaian terasa seperti tirai tipis yang memisahkanmu dari sesuatu yang lebih nyata. Percakapan berlalu, tawa berganti, aktivitas datang dan pergi, tetapi di dalam dirimu ada ruang yang tetap tenang, seperti danau yang tidak terusik oleh riak di permukaan. Engkau mungkin tidak berusaha menjauh, namun tanpa disadari langkahmu menjadi lebih pelan, pandanganmu lebih dalam, dan kata-katamu lebih sedikit namun terasa lebih jujur. Perasaan berbeda itu tidak selalu nyaman, namun juga tidak sepenuhnya menyakitkan. Ia seperti cahaya lembut yang masuk melalui celah jendela di pagi hari, membangunkanmu tanpa suara. Ada bagian dari dirimu yang mulai melihat dengan cara yang baru, bukan melalui mata, melainkan melalui rasa yang sulit dijelaskan. Hal-hal kecil yang dulu terlewat kini terasa bermakna, sementara hal-hal yang dulu terasa penting perlahan kehilangan bobotnya, seperti daun kering yang akhirnya jatuh tanpa drama. Engkau mungkin pernah merasa seperti berdiri di sebuah persimpangan yang tidak memiliki penunjuk arah. Jalan-jalan di depanmu tampak sama, namun hatimu tahu bahwa tidak ada satupun yang benar-benar mengarah ke tempat yang lama. Di saat seperti itu, bukan langkah yang dibutuhkan,
melainkan keberanian untuk diam sejenak dan mendengarkan arah yang datang dari dalam, arah yang tidak dapat dipetakan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Ada kelelahan yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari peran-peran yang terlalu lama dikenakan. Seolah engkau telah memainkan banyak wajah untuk memenuhi harapan yang tak pernah benar-benar menjadi milikmu. Dan ketika wajah-wajah itu mulai lurus satu persatu, ada rasa rapuh yang muncul, namun di baliknya tersimpan kelegaan yang halus, seperti kulit yang akhirnya dapat bernapas setelah lama tertutup. Dalam keheningan yang semakin akrab, kenangan-kenangan lama mungkin muncul seperti bayangan yang melintas di air. Bukan untuk menyakitimu kembali, melainkan untuk dilepaskan dengan cara yang lebih lembut. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua yang pernah terjadi harus dibawa selamanya. Beberapa hal hanya datang untuk mengajarimu bagaimana rasanya bertahan, bagaimana rasanya memaafkan, dan bagaimana rasanya membuka tangan tanpa takut kehilangan. Ada saat ketika air mata jatuh tanpa sebab yang jelas, bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu di dalam dirimu sedang mencair. Seperti es yang perlahan kembali menjadi air, menemukan bentuk aslinya yang mengalir. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bahasa jiwa yang akhirnya didengar oleh dirinya sendiri. Perlahan, engkau menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Ia tidak berada di tempat yang jauh, tidak tersembunyi di balik pencapaian atau pengakuan. Ia tumbuh seperti rumput liar di tanah yang tidak diolah, sederhana namun hidup. Ia muncul ketika engkau berhenti melawan apa yang tidak dapat dikendalikan, dan mulai merangkul apa yang selama ini dihindari. Mungkin engkau tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi di dalam dirimu, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua perjalanan membutuhkan peta, tidak semua perubahan harus dijelaskan. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami melalui rasa, bukan melalui kata-kata. Dan rasa itu sedang membimbingmu, pelan namun pasti, menuju sesuatu yang lebih jernih daripada yang pernah kau bayangkan. Di tengah malam yang paling sunyi, ketika dunia seolah berhenti bernapas, engkau mungkin merasakan kehadiran yang tidak terlihat namun begitu dekat. Bukan sosok, bukan bayangan, melainkan ketenangan yang melingkupi tanpa batas. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menenangkan hatimu, mengatakan bahwa engkau tidak sendirian, bahkan ketika tidak ada siapapun di sekitarmu. Ada cahaya yang tidak menyilaukan, melainkan menghangatkan. Ia tidak datang dari luar, melainkan dari ruang yang selama ini kau jaga tanpa sadar. Cahaya itu tidak menuntutmu untuk menjadi apapun, hanya mengingatkan bahwa dirimu sudah cukup bahkan sebelum dunia memberi penilaian. Dan di saat engkau mulai menerima dirimu apa adanya, sesuatu yang lama tertidur perlahan membuka mata. Bukan kebangkitan yang riuh, melainkan seperti bunga yang mekar di tengah hutan tanpa saksi. Tidak perlu dilihat, tidak perlu dipuji, cukup menjadi dirinya sendiri dalam kesunyian yang damai. Jika engkau mendengarkan lebih dalam lagi, mungkin ada getaran halus yang terasa seperti panggilan pulang. Bukan pulang ke tempat, melainkan pulang ke keadaan di mana engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa selain dirimu yang paling jujur. Di sana tidak ada tuntutan, tidak ada perlombaan, hanya keberadaan yang utuh dan tenang. Dan ketika engkau berdiri di ambang kesadaran yang baru, dunia tidak lagi terasa sama. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena cara pandangmu yang perlahan jernih. Apa yang dulu tampak kabur kini mulai menunjukkan garisnya, bukan untuk dipahami sepenuhnya, melainkan untuk dirasakan dengan kepercayaan yang lembut. Barangkali inilah saat ketika jiwa mulai membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat, bukan dengan paksa, melainkan dengan kesediaan untuk hadir sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang harus ditolak. Hanya ada perjalanan yang berlangsung di dalam, seperti sungai yang akhirnya menemukan jalan pulangnya ke laut. Dan kini, ketika hatimu telah cukup tenang untuk mendengar bisikan yang paling halus, langkahmu mungkin akan dibimbing menuju lapisan-lapisan makna yang selama ini tersembunyi di balik pengalaman sehari-hari. Bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari dirimu yang perlahan ingin dikenali kembali, satu demi satu, dengan cara yang begitu lembut hingga hampir tak terasa bahwa engkau sedang melangkah semakin dalam. 1. Kepekaan hati yang semakin dalam. Ada saat ketika hatimu tidak lagi sekadar merasakan, tetapi seolah menjadi ruang luas yang mampu menampung gelombang perasaan dari segala arah. Engkau mungkin tidak meminta kemampuan itu, bahkan terkadang merasa kewalahan olehnya,
namun ia hadir begitu saja seperti embun yang turun diam-diam di ujung malam. Ketika berada di tengah keramaian, engkau dapat merasakan perubahan suasana tanpa perlu melihat wajah siapapun. Ada getaran halus yang menyentuh batinmu lebih dulu sebelum kata-kata sempat diucapkan. Seakan hatimu telah belajar mendengar bahasa yang tidak terdengar. Kepekaan ini bukanlah kelemahan, meskipun dunia sering mengajarkan sebaliknya. Ia justru seperti mata air yang jernih, yang membuatmu mampu melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ditampilkan. Engkau mulai memahami bahwa di balik senyum seseorang bisa tersembunyi kesedihan yang dalam, dan di balik kemarahan mungkin ada luka yang belum pernah disembuhkan. Tanpa sadar, engkau menjadi lebih lembut dalam memandang manusia, karena hatimu tahu betapa rapuhnya setiap jiwa yang sedang berusaha terlihat kuat. Terkadang kepekaan itu membuatmu memilih diam, bukan karena tidak memiliki pendapat, tetapi karena engkau merasakan bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari kemampuan untuk menahan kata-kata, membiarkan keheningan berbicara lebih jujur daripada penjelasan panjang. Dalam diam itu, engkau belajar bahwa memahami jauh lebih penting daripada dipahami. Hati yang semakin peka juga membuatmu lebih tersentuh oleh hal-hal sederhana. Cahaya senja yang jatuh di antara pepohonan, suara hujan yang mengetuk atap dengan ritme yang menenangkan, atau langkah kecil seseorang yang berusaha bangkit dari kesedihannya, semua itu terasa seperti pesan yang dikirim khusus untukmu. Dunia yang dulu terasa biasa kini tampak penuh makna, seolah setiap detail memiliki cerita yang menunggu untuk dirasakan. Namun ada kalanya kepekaan ini membawa rasa lelah yang tidak terlihat. Engkau mungkin merasa perlu menjauh sejenak, mencari ruang di mana hatimu dapat bernapas tanpa harus menyerap terlalu banyak. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk merawat dirimu sendiri agar tetap utuh. Dalam kesendirian itu, engkau belajar bahwa menjadi peka juga berarti belajar menjaga batas, agar cahaya di dalam dirimu tidak redup oleh beban yang bukan milikmu. Dan perlahan, engkau menyadari bahwa kepekaan hati bukanlah sesuatu yang harus diperbaiki atau dihilangkan. Ia adalah anugerah yang menuntunmu untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk hadir sepenuhnya di setiap pertemuan, bahkan yang paling singkat sekalipun. Hati yang peka tidak membuatmu lemah, ia membuatmu nyata. 2. Sinkronisitas yang sering terjadi. Ada momen ketika hidup terasa seperti rangkaian kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Engkau memikirkan seseorang, lalu tanpa diduga ia muncul atau menghubungimu. Engkau mencari jawaban atas kegelisahan yang tak terucap, lalu sebuah kalimat sederhana dari tempat yang tak terduga seolah menjawab semuanya. Peristiwa-peristiwa kecil ini datang seperti serpihan cahaya yang jatuh di jalanmu, membentuk pola yang hanya bisa dilihat jika engkau berhenti sejenak dan memperhatikannya dengan hati yang tenang. Sinkronisitas ini tidak selalu besar atau dramatis. Ia justru sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, hampir mudah diabaikan oleh pikiran yang sibuk. Namun bagi jiwamu yang sedang terjaga, setiap pertemuan, setiap kejadian, setiap penundaan sekalipun terasa seperti bagian dari alur yang halus. Seakan ada tangan tak terlihat yang sedang menata langkahmu, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan yang membuatmu tetap merasa bebas. Ketika engkau mulai menyadari pola-pola ini, ada rasa takjub yang muncul, seperti seorang anak kecil yang menemukan bahwa dunia lebih luas dari yang pernah dibayangkannya. Engkau tidak lagi merasa berjalan sendirian, karena setiap tanda kecil seolah mengatakan bahwa ada makna yang sedang bekerja di balik layar kehidupan. Bahkan hal-hal yang dulu tampak sebagai kesalahan atau keterlambatan kini terlihat seperti jalan memutar yang justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak perlu terjadi. Ada ketenangan yang tumbuh dari kesadaran bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk menyelaraskan peristiwa, mempertemukan jiwa, dan membuka pintu pada waktu yang paling tepat. Engkau mulai mempercayai alur yang tidak selalu dapat dipahami oleh logika, namun terasa benar di dalam hati. Sinkronisitas juga mengajarkanmu untuk lebih hadir pada setiap momen. Karena engkau tahu bahwa pesan-pesan halus sering tersembunyi di balik hal-hal yang tampak biasa. Sebuah pertemuan singkat bisa mengubah arah hidup, sebuah keputusan kecil bisa membuka jalan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dunia menjadi seperti buku yang ditulis dengan tinta tak terlihat, hanya dapat dibaca oleh mereka yang bersedia memperlambat langkah dan merasakan setiap halaman dengan penuh perhatian.
Dan di tengah semua itu, engkau mungkin merasakan rasa syukur yang sulit dijelaskan. Bukan karena hidup menjadi sempurna, melainkan karena engkau mulai melihat keindahan dalam keterhubungan yang tak kasat mata. Segala sesuatu terasa saling terjalin, seperti benang-benang halus yang membentuk kain kehidupanmu dengan cara yang begitu rapi, meskipun dari dekat tampak acak. 3. Dorongan untuk menyendiri dan merenung. Ada waktu ketika keramaian tidak lagi mengisi, justru menguras sesuatu yang tak terlihat. Engkau tetap bisa hadir di tengah orang banyak, namun di dalam dirimu ada kerinduan akan ruang yang sunyi, tempat di mana engkau tidak perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Dorongan untuk menyendiri ini bukanlah penolakan terhadap dunia, melainkan panggilan lembut untuk kembali mendengarkan suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan. Dalam kesendirian, engkau menemukan bahwa diam bukanlah kekosongan. Ia seperti taman tersembunyi di dalam diri, tempat pikiran yang lelah dapat beristirahat dan hati yang gelisah dapat menenangkan diri. Waktu terasa berbeda di sana, mengalir tanpa tekanan, memberi ruang bagi perasaan-perasaan yang selama ini tertahan untuk muncul ke permukaan dengan cara yang aman. Merenung menjadi seperti percakapan tanpa kata antara dirimu dan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Engkau mulai melihat kembali perjalanan hidupmu dengan sudut pandang yang lebih lembut, memahami bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap kegagalan memiliki peran dalam membentuk dirimu yang sekarang. Tidak ada lagi keinginan untuk melawan masa lalu, hanya ada penerimaan yang perlahan menumbuhkan kedamaian. Kesendirian juga membuka pintu bagi kreativitas batin yang tak pernah disadari sebelumnya. Ide-ide datang seperti burung yang hinggap tanpa takut, membawa inspirasi yang terasa murni dan segar. Engkau mulai menikmati hal-hal sederhana seperti menulis, berjalan tanpa tujuan, atau hanya duduk memandangi langit yang berubah warna. Aktivitas-aktivitas ini tidak membutuhkan penjelasan, karena nilainya terletak pada kehadiranmu yang utuh di dalamnya. Ada kekuatan yang lahir dari kemampuan untuk nyaman bersama diri sendiri. Engkau tidak lagi merasa perlu terus-menerus mencari distraksi untuk menghindari keheningan. Justru dalam keheningan itulah engkau menemukan kembali dirimu yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa beban untuk terlihat baik-baik saja. Dan ketika engkau kembali ke dunia setelah waktu menyendiri, langkahmu terasa lebih ringan, pandanganmu lebih jernih. Bukan karena masalah telah hilang, melainkan karena engkau telah menemukan pusat ketenangan di dalam dirimu yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun di luar. 4. Intuisi yang menjadi sangat tajam. Ada pengetahuan yang muncul tanpa melalui proses berpikir yang panjang, seperti cahaya yang tiba-tiba menerangi ruangan gelap. Engkau mungkin tidak tahu dari mana ia datang, namun hatimu langsung mengenalinya sebagai sesuatu yang benar. Intuisi ini bekerja dalam keheningan, memberikan arah tanpa memaksa, membimbing tanpa menarik. Ketika intuisi mulai tajam, engkau sering merasakan dorongan halus untuk melakukan atau menghindari sesuatu, bahkan sebelum alasan logis muncul. Ada rasa, tahu, yang tidak membutuhkan pembuktian. Kadang ia menyelamatkanmu dari keputusan yang keliru, kadang membawamu pada kesempatan yang tak pernah direncanakan. Ia seperti kompas batin yang selalu menunjuk ke arah yang paling selaras dengan jiwamu. Engkau juga menjadi lebih peka terhadap keaslian. Kata-kata mungkin terdengar meyakinkan, namun hatimu dapat merasakan apakah ada ketulusan di baliknya atau tidak. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga dirimu tetap berada di jalan yang jernih. Intuisi membuatmu melihat melampaui permukaan, memahami bahwa tidak semua yang tampak terang benar-benar membawa cahaya. Namun mengikuti intuisi membutuhkan keberanian, karena ia sering membawamu ke arah yang tidak biasa. Dunia mungkin mempertanyakan pilihanmu, logika mungkin mencoba meragukan, tetapi ada ketenangan aneh yang muncul ketika engkau mempercayainya. Seolah ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa meskipun jalan itu sunyi, ia adalah jalan yang tepat. Seiring waktu, engkau belajar membedakan antara suara intuisi dan suara ketakutan. Intuisi terasa tenang, tidak terburu-buru, tidak mengancam. Ia seperti bisikan yang penuh kasih, bukan teriakan yang membuat gelisah. Ketika engkau mengikutinya, ada rasa lapang yang muncul, bahkan jika langkah yang diambil terasa tidak pasti. Dan akhirnya, engkau menyadari bahwa intuisi bukanlah sesuatu yang datang dari luar dirimu. Ia adalah bagian dari kebijaksanaan yang telah lama ada di dalam, menunggu untuk dipercaya.
Ketika hubunganmu dengan dirimu sendiri semakin jujur, suara itu menjadi semakin jelas, membimbingmu melewati kehidupan dengan cara yang lembut namun pasti, seperti cahaya bulan yang cukup untuk menerangi jalan tanpa menyilaukan mata. 5. Ketertarikan mendalam pada spiritualitas dan makna hidup. Ada masa ketika hal-hal yang dulu terasa penting perlahan kehilangan kilau yang pernah memikatmu. Bukan karena engkau menolak dunia, melainkan karena ada ruang baru di dalam dirimu yang mulai meminta sesuatu yang lebih jernih, lebih dalam, lebih abadi daripada sekadar pencapaian yang dapat dilihat mata. Engkau mungkin tetap menjalani rutinitas yang sama, menyelesaikan kewajiban, berbicara dengan orang-orang di sekitarmu, namun di balik semua itu ada pertanyaan halus yang terus berdenyut seperti detak yang tidak ingin diabaikan, untuk apa semua ini? Dan kemana sebenarnya hati ini ingin pulang? Ketertarikan ini datang tanpa pengumuman. Ia tumbuh seperti benih yang lama tertidur, tiba-tiba menemukan celah cahaya dan mulai menembus tanah yang selama ini menahannya. Engkau mulai mencari keheningan, bukan sekadar untuk beristirahat, tetapi untuk merasakan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh keramaian. Ada keinginan untuk duduk lebih lama setelah doa, untuk memejamkan mata tanpa tujuan, untuk membiarkan napas menjadi jembatan antara dirimu dan sesuatu yang lebih luas dari dirimu sendiri. Buku-buku yang berbicara tentang kebijaksanaan terasa seperti sahabat lama yang baru ditemukan kembali. Kata-kata yang sederhana dapat menyentuhmu begitu dalam hingga engkau harus berhenti sejenak untuk menahan air mata yang tidak tahu berasal dari mana. Bukan kesedihan, bukan pula kebahagiaan, melainkan rasa diingatkan pada sesuatu yang telah lama kau ketahui, namun terlupa oleh kesibukan hidup. Engkau juga mulai melihat kehidupan sebagai perjalanan yang penuh makna, bahkan dalam peristiwa yang tampak kecil. Pertemuan singkat, kehilangan yang menyakitkan, kegagalan yang dulu ingin dilupakan, semua itu terasa seperti potongan-potongan yang membentuk gambar besar yang perlahan mulai terlihat. Tidak ada lagi keinginan untuk menyalahkan masa lalu, karena engkau mulai merasakan bahwa setiap langkah, bahkan yang paling gelap sekalipun, telah membawamu ke titik kesadaran yang sekarang. Ada kerinduan untuk mendekat pada yang maha lembut, bukan karena takut, melainkan karena cinta yang tumbuh pelan namun pasti. Engkau ingin mengenalnya bukan melalui kata orang lain, melainkan melalui pengalaman batin yang sunyi dan jujur. Dalam kerinduan itu, engkau menemukan bahwa mencari makna hidup sebenarnya adalah perjalanan untuk mengenal dirimu yang paling sejati, yang tidak terikat oleh peran, status, atau penilaian siapapun. Dan di tengah pencarian yang tampak tanpa ujung itu, ada kedamaian yang muncul justru karena engkau berhenti menuntut jawaban yang pasti. Engkau mulai menikmati perjalanan itu sendiri, seperti seseorang yang berjalan di hutan tanpa tujuan selain merasakan setiap langkah, setiap aroma tanah basah, setiap cahaya yang menembus celah dedaunan. Makna hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus ditemukan di luar, melainkan sesuatu yang perlahan tumbuh dari dalam, seperti cahaya yang semakin terang ketika engkau berani memejamkan mata. 6. Proses pembersihan emosi yang mendalam. Ada saat ketika kenangan lama muncul kembali tanpa diundang, seperti ombak yang tiba-tiba mencapai pantai setelah lama laut terlihat tenang. Engkau mungkin mengira semuanya telah selesai, bahwa luka-luka itu telah terkubur oleh waktu, namun ternyata ada bagian dari dirimu yang belum sepenuhnya didengar. Emosi-emosi yang dulu ditahan mulai mencari jalan pulang, bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk dilepaskan dengan cara yang lebih lembut. Proses ini tidak selalu nyaman. Ada hari-hari ketika perasaan menjadi begitu rapuh, seolah dinding yang selama ini menahan semuanya mulai retak. Hal-hal kecil bisa memicu gelombang yang besar, dan engkau mungkin tidak sepenuhnya mengerti mengapa. Namun di balik kerapuhan itu, sebenarnya ada kekuatan yang sedang bekerja, kekuatan untuk membersihkan ruang batin agar dapat diisi oleh kedamaian yang lebih murni. Tangisan yang datang tanpa sebab yang jelas menjadi seperti hujan yang membasuh debu lama dari permukaan hati. Setelahnya, ada rasa lega yang sulit dijelaskan, seolah beban yang tak terlihat akhirnya dilepaskan. Engkau mulai memahami bahwa merasakan bukanlah kelemahan, melainkan cara jiwa menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam proses ini, engkau belajar memaafkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga dirimu sendiri. Kesalahan masa lalu tidak lagi terasa seperti noda yang harus disembunyikan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membuatmu lebih bijaksana.
Ada kelembutan yang tumbuh ketika engkau berhenti menghukum dirimu atas hal-hal yang terjadi di luar kendalimu. Kadang engkau merasa seperti sedang kehilangan sesuatu, padahal yang sebenarnya hilang adalah lapisan-lapisan lama yang tidak lagi sesuai dengan dirimu yang sekarang. Identitas yang dulu terasa aman, mulai luruh, membuka ruang bagi versi dirimu yang lebih jujur untuk muncul. Proses ini mungkin membuatmu merasa kosong untuk sementara waktu, namun kekosongan itu bukan kehampaan, melainkan ruang suci yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang baru. Dan perlahan, setelah badai emosi mereda, ada ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan ketenangan yang rapuh, melainkan yang kokoh karena telah melewati gelombang